Lihat VTuber sekarang. 3 tahun lalu aku bikin video soal VTuber. Dan lihat sekarang, apakah aku sudah menjilat ludah sendiri atau meja sudah terbalik? Di video 3 tahun lalu atau anggap aja 2 tahun lalu, aku ngasih tahu alasan kenapa VTuber itu akan sulit berkembang. Sebenarnya tujuannya video itu adalah biar orang-orang di industri ini itu mikir, terus berkaca dan akhirnya bisa introspeksi diri. Aku bakal langsung bahas satu-satu aja. Mari kita evaluasi industri sebentar. Pertama, di video itu aku bilang mereka nggak punya karakter unik yang khusus. Yang kumaksud di sini ya bukan lore, tapi ya personalitinya. Personality yang menonjol akan membuat orang menjadi penasaran dan akhirnya bertahan untuk menjadi penonton tetap, bahkan jadi penyawer VTubernya. Apakah akurat? Iya, bisa dibilang iya. Coba kau perhatikan lagi VTuber mana yang sekarang viewer live streamnya itu udah gede. Mereka punya karakter yang cukup unik dan personality yang cukup unik. Berapa banyak VTuber dengan suara imut itu berkembang sejauh ini? Ketika ngomongin suara imut, yang ada di kepala orang itu pasti Zeta, Chloe, Mithia, Sena, dan itu aja paling. Nah, kalau kau ada di industri ini dan cuma modal suara imut doang, apakah bisa berkembang dengan bersaing dengan mereka? Kira-kira omonganku masuk akal nggak sekarang? Kalau mau rokes atau mau rusuh, siapa yang bisa ngalahin Kobo, Oli, Eci, si Anomali Ungu, dan Cordel Cupang atau Divya PC? Kalau mau jadi seksi, siapa yang bisa ngalahin Charlotte, Helix, atau Minerva? Pesanku di sini sebenarnya itu biar kalian beda dari mereka dan kalian bisa ketemu pasar sendiri, sehingga kalian bisa menjadi top of mind orang-orang di kepala orang. Coba kalau videonya itu ditonton pakai otak, aku yakin kau pasti tahu tugasmu apa sebagai streamer atau VTuber. Dan tugasmu di sini adalah untuk mix and match karakter. Kira-kira mana karakter atau personality yang cocok buat kau tontonkan ke penontonmu. Dan yang kedua, apa yang membedakan VTuber dari streamer lain? Kalau kontennya sama-sama main game, berapa banyak yang bisa ngalahin Winda sama Miao? Kalau mau pakai gimmick, udah ada Al. Kalau yang nge-meme, udah ada Ray. Coba deh kau sebagai VTuber itu bisa perhatikan lagi. Banyak mana kira-kira penontonmu waktu live ngobrol doang, karaoke, review meme atau review media share, atau pas lagi main game? Dan apa coba yang membedakan antara VTuber sama streamer lain? Ujung-ujungnya kembali lagi, VTuber itu cuma gimmick marketing doang. Kalau dari awal mau menunjukkan kevirtualannya, ngapain handcam, ngapain face reveal, itu kenapa aku beranggapan VTuber itu sama aja kayak streamer biasa. Ya ujung-ujungnya sama. Aku itu nggak anti facecam. Silahkan aja kalau kamu mau facecam, aku nggak ngelarang. Aku bukan orang tuamu dan bosmu di agensi. Yang penting itu adalah kalian beli jaket di bit.ly/tokocs. Jaket bukan clickbait. Mantap. Sekali lagi, tugas kalian itu sebenarnya cukup gampang. Yang nggak gampang-gampang banget sebenarnya. Pikirkan gimana cara punya konten yang serupa dengan mereka. Tapi pembawaannya ya pakai personamu sendiri. Ada tambahan lagi, aku punya satu firasat buruk dan ibaratnya kayak pemikiran buruk. Beberapa orang itu nontonin VTuber hanya untuk dinotis. Mungkin sekarang nggak akan jadi masalah, tapi suatu saat itu akan menjadi masalah. Dan kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu ketiga, yang masalah nggak loyal. Kira-kira apa maksudnya? Coba lihat berapa banyak VTuber yang waktu nonton debutnya itu banyak, tapi lama-kelamaan penontonnya berkurang terus. Atau gini deh, coba cari VTuber yang dia itu gede banget secara subscriber, tapi orang yang nonton kontennya dia atau nonton streamnya dia itu sedikit. Ini nih jadi masalah. Beberapa penonton VTuber itu cuma nonton biar dinotis, biar kenal dengan VTubernya atau orangnya secara personal. Kasus terburuknya itu biar jadi dekat, terus bisa pacaran, dan ya itu bahasan buat lain hari lah. Terus kalau misalnya orang-orang yang nonton tadi itu nggak dapat perhatian yang dia mau, ya dia bakal cabut. Terus pertanyaannya adalah, berapa lama penontonmu atau penyawer VTuber itu akan setia? Agak kecil kemungkinannya orang bakal nyawer terus ke satu VTuber. Pasti mereka bakal berpindah-pindah. Terus apa solusinya? Solusinya sih sebenarnya ada. Selain beli baju wibu lokal di bit.ly/tokocs, ya solusinya adalah meregenerasi pasar. Atau biar penontonmu itu regenerasi, muncul terus yang baru. Gampangnya nggak 4L, nggak lo lagi. Inti dari video sekitar 3 tahun lalu itu adalah jadi unik dan kembangkan pasarmu. Kalau kau menganggap jumlah subscriber itu adalah pengembangan, kau terlalu naif. Subscriber jutaan, tapi yang nonton ratusan, dan jarang ada yang nyawer atau super chat. Itu bakal menjadi masalah. Yang perlu kau tahu dan kau tanamkan dalam kepalamu adalah banyak subscriber itu tidak sama dengan banyak duit. Berkembang yang paling penting itu adalah berkembang secara kapital atau berkembang secara bisnis. Itu versi gampangnya. Karena
Para VTuber ini adalah orang-orang yang mau hidup dari karyanya, mau hidup dengan cara menghibur orang lain. Siapa sih orang di industri ini yang gak mau hidup dari karyanya? Semua orang juga mau, aku juga mau. Dan iya, sekali lagi aku ada pesan terakhir. Kita sedikit bahas masalah facecam atau handcam. Menurutku, facecam dan handcam itu adalah bagian dari mengembangkan pasar. Dan menurutku nggak salah. Karena dari awal, aku itu selalu ngomong kalau VTuber itu cuma gimmick marketing. VTuber dan industri live streamingnya itu adalah bisnis. Ada orang yang hidup dari sini. Dan ada orang yang investasi di industri ini. Kalau kau menganggap semua per-VTuberan ini cuma hobi, ya udah itu terserahmu. Tapi jangan salty sama orang-orang yang serius dan karirnya berkembang nanti. Dan sisanya itu kau bisa pikirkan sendiri. Dan kalau kau mau konsultasi tentang streaming, kau bisa hubungi aku. Nanti kita bisa kita bisa ngomongin harganya lah pokoknya. Iya, kita bisa ngomongin harganya. Dan ya udah, mungkin itu aja dulu. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kau nggak nanya-nanya lagi kapan aku upload video. Dan aku bakal sering ngebahas yang kayak gini. Kalau kau penasaran sama aku, kau bisa follow Instagramku dan Twitterku. Cari aja @admin_yami. Kau juga bisa follow editor Clean Sound. Ya udah, itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Stay clean and sound. Dan satu lagi nih, aku nggak ngerti ya sama orang-orang yang hehe jilat ludah sendiri, mamamu yang kuji. Jadi nggak kayak gitu. Coba kau pikirkan gitu. Di 2021 sendiri aja itu udah banyak yang graduate, entah kenapa graduate gitu. Terus kalau mau dipikirkan lagi, ada satu company gede. Sekarang harga sahamnya gimana? Dia sampai merger. Heartbreaking lah pokoknya.